Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Kiranya Engkau menjamah dan mengurapi, memakai hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini datang daripada Engkau, dan semua jemaat Tuhan akan diberkati. Kami sekali lagi menolak segala kuasa iblis dalam bentuk apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, bahkan mengganggu konsentrasi kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk belajar kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu ketika murid-murid Yesus pernah bertemu dengan Yesus dan berkata, "Guru, ajarlah kami berdoa." Dan kemudian Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Dan doa itu lebih dikenali sebagai doa Bapa kami atau doa Tuhan. Saya akan membaca dalam Matius pasal 6 ayat 9 hingga 10. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Di dalam persekutuan doa minggu yang lalu, saudara, di situ saya telah menerangkan, bahkan membahas sedikit tentang bahagian pertama daripada doa Bapa kami ini, yaitu Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Pada pagi hari ini, saudara, saya akan membahas satu firman Tuhan yang diambil dalam petikan ini yang bertajuk, jadilah kehendak-Mu. Nah, saudara yang saya kasih, selama ini, pada waktu kita berdoa, doa Bapa kami atau doa Tuhan ini, dan kita berkata, jadilah kehendak-Mu, kira-kira apakah yang saudara sedang pikirkan atau apakah yang saudara harapkan bila kita mengungkapkan perkataan jadilah kehendak-Mu? Atau pertanyaan saya yang kedua, saudara, dalam doa Bapa kami, khususnya dalam kalimat jadilah kehendak-Mu, saudara, kira-kira adakah saudara mengerti atau apakah saudara memahami maksud di sebalik doa ataupun kalimat jadilah kehendak-Mu ini? Nah, saudara, sebelum saya memulai, saya memberikan satu ilustrasi. Ada sepasang suami istri yang sedang makan di sebuah restoran. Sang suami bertanya kepada istrinya, "Ya, kamu mau makan apa dan mau minum apa?" Dan istrinya menjawab, "Ya, terserah apa yang kamu order, itu juga saya order." Dan kemudian suami memesan makanan dan minuman. Bila sampai makanan dan minuman itu, dan bila istrinya mulai makan, ternyata istrinya tidak menyukai makanan dan minuman yang dipesan oleh suaminya. Dan dia berkata seperti ini, "Makanan yang kamu pesan dan minuman yang kamu pesan itu tidak baik, tidak sedap untuk dimakan dan untuk diminum." Kemudian suaminya berkata, "Kamu sudah katakan, terserah kepada saya, dan kamu hanya ikut." Nah, saudara, dalam gambaran, dalam ilustrasi, kita dapat memberikan sedikit gambaran bahwa kadang-kadang apabila kita berkata jadilah kehendak-Mu dan Tuhan memberikan apa yang Dia mau kepada kita, kadang-kadang kita tidak berapa menyukainya. Kadang-kadang kita memberontak kepada Tuhan. Kita tidak suka dengan apa yang Tuhan lakukan atau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Namun saudara, pada hari ini saya ingin membahas dua perkara. Pada waktu kita mengungkapkan kata jadilah kehendak-Mu, saudara, ada dua perkara yang harus kita pahami. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26
ayat 39 hingga ayat yang ke-42. Di sini kita lihat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ayat yang ke-26 dia berkata seperti ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat yang ke-42 diteruskan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudara, perkara yang pertama, pada waktu kita mengungkapkan kata jadilah kehendak-Mu, hal yang penting bahwa kita harus menyangkal diri kita. Bukan kita, bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita. Bahkan kalau nyawa kita sendiri akhirnya menjadi taruhan, kalau itu kehendak Tuhan, kita perlu akur dan tunduk dan berkata, "Tuhan, jadilah kehendak-Mu." Tapi sering kali saudara yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan ramai orang, dia mau supaya kehendaknya yang terjadi, kehendak pribadinya yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Nah, kita harus belajar, saudara. Tanpa penyangkalan diri, maka setiap pekerjaan kita, setiap pelayanan kita, dan usaha kita, saudara, itu adalah kehendak kita sendiri. Itu bukan kehendak Bapa. Makanya kita perlu penyangkalan diri, saudara. Mengungkapkan doa, jadilah kehendak-Mu. Secara tidak langsung saya bersedia. Saudara dan saya bersedia menyangkal diri untuk mengatakan tidak terhadap kehendakku dan ya terhadap kehendak Bapa. Dengan berdoa seperti ini, saudara, itu memerlukan pengorbanan, memerlukan harga yang harus kita bayar. Mengetepikan kehendak sendiri, saudara, itu saya percaya itu bukan mudah. Tapi mari kita belajar. Bukankah kita sering ungkapkan doa ini, bahkan di dalam kebaktian pengkebumian sekalipun. Baru-baru ini saya memimpin kebaktian pengkebumian. Doa ini diungkapkan satu kali di rumah, satu kali di tanah perkuburan. Namun sekali lagi saya mau katakan, pada waktu kita berkata jadilah kehendak-Mu, saudara harus siap menyangkal diri. Kehendakku akan ikut kehendak Bapa. Walaupun kita harus mengetepikan kehendak dan keperluan pribadi kita, bahkan kepentingan pribadi kita harus diketepikan. Seorang pemimpin reformasi yang bernama Martin Luther, apabila dia menjelaskan tentang kalimat jadilah kehendak, dia berkata seperti ini, "Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa, dan bukan kehendak iblis, atau kehendak diri orang-orang yang hendak menghalangi datangnya kerajaan Allah. Dan anugerahkanlah kami kekuatan untuk boleh bertahan dari kedagingan. Kami tidak menyerah, tidak malas, dan tidak lemah." Saudara, ini merupakan kata-kata dari seorang reformasi, Bapa reformasi gereja, tentang apa yang dimaksudkan dengan jadilah kehendak-Mu. Ini berarti, saudara, kita tidak boleh menyerah. Bahkan sampai kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita, sampai kehendak Allah terjadi dalam pelayanan kita, saudara, kita tidak boleh menyerah. Memang kita ini lemah, kedagingan kita lemah, tetapi jangan biarkan kelemahan kita ini menghalangi terjadinya kehendak Allah di dalam hidup kita. Maka saudara dan saya ini harus kuat menentang dan melawan semua kehendak daging, kemauan-kemauan,
Bahkan dalam firman Tuhan berkata, hawa nafsu dunia yang sering bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara, mari kita belajar. Waktu kita mengungkapkannya, Tuhan jadilah kehendak-Mu, berarti saudara siap menyangkal diri saudara. Saudara, yang kedua saudara, pada waktu kita mengungkapkan jadilah kehendak-Mu, itu bermaksud saudara dan saya siap untuk taat. Bahkan taat sampai mati. Yesus menolak untuk mengikuti kehendak, bahkan dorongan pribadinya. Namun dia berkata, ya tetap meminum cawan penderitaan. Dan akhirnya sampai mati. Yesus tidak pernah memberontak kepada Bapa. Dia berkata, jika mungkin cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Jika mungkin, tidak ada pemberontakan di sana. Tidak ada kepentingan diri yang saya lihat di sana. Jika mungkin Tuhan, jika mungkinnya Bapa, tetapi akhirnya Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu. Saudara, kita belajar harus taat kepada Tuhan. Yang mengungkapkan doa, jadilah kehendak-Mu ini, saudara. Matius pasal 7 ayat 21. Ada satu ayat firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah saudara, tangkap baik-baik ayat firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, bukan semua yang berseru Tuhan, Tuhan. Kita memimpin pujian, kita akan berseru Tuhan, Tuhan. Kita yang bermain alat musik, kita akan berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan kita sering kali berdoa dan melakukan nama Tuhan, Tuhan. Kita lakukan pada waktu kita berdoa, tapi dengar baik-baik apa kata firman Tuhan. Tidak semua orang yang berseru nama Tuhan itu akan diselamatkan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, itulah yang diselamatkan. Saudara, apa? Tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu kita berkata, Bapa, jadilah kehendak-Mu, saudara harus siap. Bukan saja kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kita siap melakukan kehendak Bapa di surga. Sekali lagi saya katakan, saudara harus siap melakukan kehendak Bapa. Tiada guna pelayanan kita jika kita tidak melakukan kehendak Bapa. Tiada guna kita berseru dan berkata, Tuhan, Tuhan, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, tidak ada guna. Dan tidak semua kata firman Tuhan yang berseru itu akan diselamatkan. Makanya saudara, pada waktu kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, kita juga harus siap untuk taat melakukan kehendak Bapa di bumi ini. Karena tidak mungkin kehendak Tuhan itu terjadi di bumi ini kalau tidak ada orang yang mengerjakannya, saudara. Siapkah saudara untuk bekerja, melakukan kehendak Tuhan? Inilah arti di sebalik doa, jadilah kehendak. Saudara yang saya kasihi, doa jadilah kehendak-Mu ini bukan sekadar sebuah doa, tapi ini merupakan sebuah komitmen kita. Komitmen kita untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau saya teruskan lagi doa Tuhan ini berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu sangat luas, saudara. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di gerejaku seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku seperti kehidupan di surga. Saudara, dapat tangkap maksud ini. Saya mendorong saudara, semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan, buatlah komitmen untuk taat sepenuhnya kepada Allah, untuk melakukan kehendak Allah, taat kepada Allah, dan menyangkal diri saudara.
Berkomitmenlah bahwa diri kita ini bukan lagi milik kita, tapi kehidupan kita ini adalah milik Allah. Saudara, bersedialah menderita jika itu kehendak Tuhan. Minumlah cawan penderitaan jika itu kehendak Tuhan, sama seperti Yesus. Bersedialah untuk bekerja bagi Tuhan. Sungguh pun saudara merasa pekerjaan itu tidak mendapat keuntungan, tidak mendapat uang ringgit di dalam kehidupan saudara, bersedialah bekerja untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Melayanilah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Siaplah dipakai untuk Tuhan, untuk meluaskan pekerjaannya di bumi ini. Dan kehendak Tuhan biar jadi nyata atas kehidupan saudara dan saya. Doa saya kepada Tuhan agar semua jemaat Tuhan mengerti maksud isi balik jadilah kehendak-Mu. Siap untuk menyangkal diri saudara dan siap untuk taat kepada Tuhan. Saya mendorong jemaat Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk mengikuti kehendak Tuhan, jalan Tuhan di dalam kehidupan kita dan bekerja untuk kehendak Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Firman-Mu ya dan amin, mengajar kami untuk taat kepada Tuhan, berkomitmen, bahkan menyangkal diri kami, agar kehendak Tuhan itu jadi dan nyata atas kami, bukan kehendak pribadi kami masing-masing. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata ya Tuhan. Namun hamba berdoa agar setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini akan dikuatkan, diberkati, dan hidup mereka diserahkan sepenuhnya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati.